Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini program yang kita canangkan yaitu Jumat Berkah bisa kita jalankan. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat luar biasa, Nabi yang sangat hebat, Nabi yang sukses ketika dia masih kecil, remaja sampai dia dewasa dalam segala hal. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ada program kita yaitu Jumat Berkah untuk channel ini. Setiap Jumat kami menghadirkan kajian yang terkait dengan topik atau tema yang sedang kami kembangkan. Nah, pada Jumat 2 minggu yang lalu saya sudah menghadirkan mukaddimah atau pembukaan atau pendahuluan tentang bagaimana menjadikan sholat kita sebagai magnet rezeki. Pada saat itu saya sudah memberikan bagaimana logika dan argumentasi terkait benarkah sholat itu bisa menjadi magnet rezeki buat kita ketika kita khusyuk menjalankannya. Dan saya kira semua sudah menyimak. Nah, kali ini kita lanjutkan bagaimana sholat itu bisa menjadi magnet rezeki. Di pendahuluan saya sudah sampaikan pengantarnya. Nah, sekarang saya sampaikan bahwa bagaimana cara sholat menjadi magnet rezeki. Sebelum kita memasuki itu, kita harus tahu dulu bahwa ada namanya prasyarat, ya, prasyarat. Kalau dalam sholat ada namanya syarat wajib sholat. Yang wajib sholat itu siapa? Ya, nah, sama dengan teori ini, teori tentang bagaimana menjadikan sholat sebagai magnet rezeki, itu juga harus mempunyai 3 syarat yang wajib bisa menjadikan sholatnya sebagai magnet rezeki. Kalau dalam sholat itu ada 3 yang wajib sholat, ya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, dan yang ketiga adalah berakal sehat. Nah, ketika kita bawa ke dalam teori bagaimana menjadikan sholat kita sebagai magnet rezeki, maka kita juga harus melihat 3 hal ini. Bahwa orang yang bisa dan wajib menjalankan teori ini dalam hidup dan kehidupannya adalah 3 orang ini. Yang bisa, ya, yang akan mudah menjalankan ini. Kita merujuk kepada syarat wajib salat yaitu Islam. Artinya apa? Seorang yang ingin menjadikan salatnya sebagai magnet rezeki, dia pertama itu harus Islam. Islam itu selamat. Dalam artian apa? Selamat jiwanya, selamat batinnya. Batinnya dalam keadaan damai, batinnya dalam keadaan normal, batinnya dalam keadaan sehat, ya. Tidak dalam gejolak, tidak dalam emosi. Itu syaratnya. Yang kedua, Islam, selamat. Selamat apa? Lingkungan. Teori ini berlaku apabila lingkungan kita masih dalam keadaan normal, dalam artian tidak ada musibah, tidak ada bencana, tidak ada perang. Karena kalau terjadi perang atau terjadi bencana musibah seperti saat sekarang ini yang lagi pandemi, teori ekonomi apapun yang kita gunakan itu kayaknya tidak bisa berlaku secara efektif. Nah, demikian juga ini, bahwa untuk menjadi seseorang yang mampu salatnya menarik rezeki,
magnet rezeki, maka yang pertama harus Islam, selamat batinnya dalam keadaan damai, selamat jiwanya dalam keadaan damai, tidak dalam bergejolak, tidak lagi dalam tekanan, tidak dalam keadaan emosi, ya. Tidak dalam keadaan yang terlalu gembira, normal. Itulah yang wajib yang pertama. Jadi untuk bisa membuat sholat kita menjadi penarik rezeki, ingat Islam, selamat batin, selamat kondisi lingkungan kita. Yang kedua, yang wajib salat itu harus balik. Ya, balik itu kan ditandai dengan kalau anak laki-laki sudah mimpi indah, kalau anak perempuan itu sudah haid. Tetapi sesungguhnya intinya balik itu adalah ketika anak-anak kita sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang benar. Kalau lebih ekstremnya lagi, dia bisa membedakan mana emas, kuning emas, dan mana kuning yang bukan emas. Ya. Artinya apa? Ketika orang ingin juga menjadikan salatnya sebagai magnet rezeki, maka yang diharuskan itu adalah mereka yang sudah berakal, yang sudah balik, ya. Artinya balik, dia sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kalau dalam teori hukumnya, dia sudah bukan anak-anak lagi, dia sudah kena hukum, ya. Kita tahu bersama bahwa di Indonesia ini kan ada pembatasan bahwa anak di bawah usia 18 tahun itu berarti di bawah umur. Nah, yang wajib secara ekonomi, ya, untuk menjadi magnet rezeki buat dirinya menjadi magnet rezeki, itu harus diketahui bahwa nanti dia sudah balik. Kenapa? Karena anak-anak itu kan kewajibannya masih bukan mencari nafkah, kewajibannya anak-anak itu adalah bermain dan belajar. Nah, untuk bisa menjadikan teori ini sebagai keharusan buat kita, maka syaratnya adalah harus balik. Kemudian yang terakhir, syarat wajib salat itu adalah berakal sehat. Kalau kita bawa dalam teori bagaimana menjadikan salat kita magnet rezeki, maka seseorang itu harus berakal sehat. Jadi orang gila tidak akan bisa menerapkan teori ini. Ya. Orang yang pingsan ya lebih-lebih. Orang yang mabuk pasti tidak bisa. Ya. Orang yang berakal sehat itu menjadi keharusan. Karena kenapa? Kalau dia tidak berakal sehat, dia tidak akan mampu menganalisa apapun, keadaan apapun. Sementara kalau orang itu berakal sehat, dia mampu menganalisa kondisi pasar, kondisi ekonomi, kondisi sosial politik di sekitarnya. Sehingga dia bisa menerapkan teori bagaimana menjadikan sholat itu sebagai magnet rezeki. Jadi, saudara-saudara sekalian, saya sampaikan bahwa prasyaratnya itu. Jadi kita belum masuk bagaimana caranya, tetapi kita baru memulai dengan prasyarat bagaimana bisa menjadikan sholat itu sebagai magnet rezeki. Insya Allah minggu depan kalau tidak ada halangan, kita akan lanjutkan dengan prasyarat kedua. Karena prasyarat pertama adalah syarat wajib sholat. Artinya kali ini saya membahas syarat wajib bagi seseorang yang bisa menjadikan sholatnya sebagai magnet rezeki. Oke, pemirsa channel Manuskrip Hati, inilah part 2 dari bagaimana menjadikan sholat sebagai magnet rezeki. Kita belum masuk bagaimana caranya karena kita harus melalui prasyarat dulu untuk bisa. Dan tadi saya sudah sampaikan kepada kita ada 3 prasyarat sebelum menjadikan sholat sebagai magnet rezeki. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadi analisa dan kajian buat kita. Dan semoga tetap
dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.